Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vivi Yolanda. Kali ini aku akan menjelaskan tentang larutan penyangga. Selamat menonton. Tahukah kamu, larutan penyangga ini banyak diberikan di tempat-tempat yang berubah pH-nya, misalnya kolam renang. Kolam renang yang baik biasanya mencampurkan larutan penyangga ke dalam air kolamnya agar pH air kolam bisa stabil dan tidak merusak kulit. Larutan penyangga atau sering disebut juga dengan larutan buffer adalah larutan yang dapat menstabilkan pH meskipun diberikan sedikit asam, sedikit basa, ataupun diincarkan. Dengan memakan jeruk yang mengandung asam sitrat, nantinya pH lambung kita akan berubah. Nah, larutan penyangga yang ada di dalam cairan lambung akan mencegah hal ini. Jenis-jenis larutan penyangga. Larutan penyangga asam tersusun atas asam lemah dan basa konjugasinya. Contoh, campuran ion bikarbonat HCl3 yang berperan sebagai asam lemah dan ion karbonat CaO yang berperan sebagai basa konjugasinya. Larutan penyangga basa tersusun atas basa lemah dan asam konjugasinya. Contoh, campuran dari amonia NH yang bertindak sebagai basa lemah dan amonium NH yang bertindak sebagai asam konjugasinya. Jenis larutan penyangga. Larutan penyangga terdiri dari dua jenis. Satu jenis larutan penyangga adalah larutan penyangga asam, sedangkan satu jenis lainnya adalah larutan penyangga basa. Jenis larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Contoh larutan penyangga basa adalah amonia NH3 dan amonium klorida NH4Cl. Amonia merupakan basa lemah yang bereaksi dengan asam klorida HCl membentuk amonium klorida NH4Cl dan air H2O. Amonium klorida dapat menetralkan basa dan menjaga pH tetap stabil. Jenis larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Contoh larutan penyangga asam adalah asam asetat dan natrium asetat. Asam asetat CH3COOH adalah asam lemah yang dapat bereaksi dengan natrium hidroksida membentuk natrium asetat dan air H2O. Natrium asetat memiliki kemampuan untuk menetralkan asam dan menjaga pH tetap stabil. Bagaimana prinsip kerja larutan penyangga? Larutan penyangga mampu mempertahankan pH saat ditambah asam, basa, dan air. Selain itu, juga telah dibahas bahwa penyangga terdiri dari campuran dua zat yaitu asam basa lemah dengan konjugasinya. Nah, dalam melaksanakan fungsinya untuk mempertahankan pH, larutan penyangga bekerja sebagai sistem. Setiap terjadi penambahan asam ataupun basa yang berusaha mengubah pH larutan tersebut, maka salah satu penyusun larutan ini akan bekerja untuk menjaga pH-nya. Apa peran larutan penyangga? Di dalam kehidupan sehari-hari, larutan penyangga memiliki peran yang sangat banyak mulai dari dalam tubuh hingga dalam dunia industri hingga farmasi. Lalu, berikut ini adalah beberapa peran dari larutan buffer yang perlu kamu ketahui. Pertama, sebagai penyangga pH darah agar tidak mengalami keasaman atau kebasaan yang dapat menyebabkan penyakit atau kondisi tubuh yang tidak normal. Kedua, sebagai pengatur pH pada lambung agar enzim yang ada di dalamnya bisa bekerja dengan optimal untuk mencerna makanan. Ketiga, menjaga pH limbah industri agar saat dibuang tidak membahayakan bagi lingkungan dan ekosistem. Manfaat larutan penyangga. 1. Mempertahankan pH dalam darah sebagai zat transportasi di dalam tubuh. Darah memegang peranan penting dalam sistem metabolisme, khususnya pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu, darah harus selalu berada pada pH tertentu, yaitu 7,4 untuk mempertahankan pH tersebut. Di dalam darah terdapat beberapa jenis larutan penyangga, contohnya larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. 2. Larutan penyangga di dalam air ludah makanan yang masuk ke dalam mulut tentu akan memengaruhi tingkat keasaman. Di dalamnya kadar pH di dalam mulut harus selalu konstan agar tidak merusak emel gigi, yaitu pada kisaran 6,8 jika mulut berada pada kondisi yang terlalu asam.
maka email gigi akan terkikis sedikit demi sedikit. Akibatnya, kuman-kuman bisa dengan mudah masuk ke dalam gigi. Untuk mempertahankan pH tersebut, air ludah akan mengeluarkan larutan penyangga fosfat. Larutan penyangga ini bisa menetralkan asam sisa-sisa makanan. 3. Menjaga keseimbangan pH pada tanaman. Beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai beralih menggunakan sistem hidroponik untuk menanam berbagai jenis tanaman. Saat menerapkan hidroponik, media tumbuh yang digunakan bukanlah tanah, tetapi air. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika berada pada pH tertentu. Nah, untuk mempertahankan agar pH tanaman konstan dalam media air, dibutuhkanlah suatu larutan penyangga. Kapasitas larutan penyangga. Pada dasarnya, larutan penyangga memegang peranan penting untuk mempertahankan pH dalam rentang tertentu. Artinya, semakin besar kemampuan larutan penyangga untuk mempertahankan pH, semakin baik pula kualitasnya. Nah, kemampuan larutan penyangga untuk mempertahankan pH inilah yang disebut sebagai kapasitas larutan penyangga. Terdapat 2 faktor yang memengaruhi kapasitas larutan penyangga, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah mol semakin besar, jumlah mol asam basa dan asam konjugasi basa konjugasi, semakin besar pula kemampuan larutan untuk mempertahankan pH. 2. Perbandingan jumlah mol juga memegang peranan penting untuk menentukan kapasitas larutan penyangga. Semakin besar perbandingannya, semakin baik sifat larutan penyangga tersebut. Pembuatan larutan penyangga. Sesudah mempelajari bagaimana macam-macam atau jenis-jenis larutan penyangga, maka berikutnya adalah membahas tentang alur dalam membuatnya. Untuk membuat larutan ini adalah dengan cara melakukan pencampuran pada basa konjugasi dengan asam lemah plus garam. Atau bisa juga dengan mencampurkan basa kuat dengan asam lemah. Sedangkan untuk membuat buffer basa dengan cara melakukan pencampuran antara garam dan basa lemah. Alternatif lain adalah dengan melakukan pencampuran asam kuat dengan basa lemah.